Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang kebahasaan teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang struktur teks eksplanasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Bahasan yang pertama dari teks eksplanasi yakni adalah adanya konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan sebuah kata hubung yang berfungsi untuk menyatakan sebab akibat. Nah, biasanya ditandai dengan kata hubung oleh karena itu, oleh sebab itu, disebabkan oleh. Nah, kalau ada kata-kata tersebut merupakan termasuk ke dalam konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Kebahasaan yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan sebuah kata hubung yang menghubungkan antara tahapan proses dan waktu dalam terjadinya fenomena yang dibahas dalam teks eksplanasi. Nah, biasanya ditandai dengan kata hubung selanjutnya, setelah itu, akhirnya, kemudian. Intinya menghubungkan antara suatu tahapan proses terjadinya fenomena tersebut ataupun waktu, tahapan waktunya. Bahasan yang ketiga ada kata teknis atau istilah. Dalam teks eksplanasi dijumpai juga adanya kata teknis atau kata yang berhubungan tentang suatu topik yang sedang dibahas di teks eksplanasi tersebut. Misalkan apabila teks eksplanasinya membahas tentang alam, tumbuhan, berarti masuknya ke dalam bidang biologi. Dan apabila membahas tentang BBM atau kenaikan BBM, masuknya ke dalam bidang ekonomi. Dan itu merupakan suatu kata teknis. Kebahasaan yang keempat ada kata ganti. Nah, kata ganti yang digunakan dalam teks eksplanasi adalah kata ganti, bukan persona. Kata ganti dalam teks eksplanasi menggunakan kata ganti yang bukan kata ganti persona, tetapi kata ganti yang lebih merujuk kepada kata ganti suatu benda. Nah, benda di sini mungkin adalah sebuah fenomena yang sedang dibahas, apakah itu banjir, tsunami, sebuah kesenian, ataupun tentang gejala sosial. Nah, intinya kata ganti yang digunakan dalam teks eksplanasi bukan kata ganti persona, tapi kata ganti yang merujuk kepada suatu benda. Kebahasaan yang kelima ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan sebuah proses transformasi dari kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Nah, biasanya perubahannya adalah dengan adanya imbuhan di dan ter dalam kata kerja tersebut. Misalkan contohnya dipukuli, ditendang, ditindas, dan untuk yang tertindas, terpukul, terwujud, dan itu merupakan beberapa contoh dari kata kerja pasif yang biasanya diawali dengan imbuhan di dan ter. Mari kita simpulkan dari materi kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi pada umumnya ada 5. Yang pertama ada konjungsi kausalitas yang menerangkan tentang kata hubung sebab akibat. Nah, yang kedua ada konjungsi kronologis, kata hubung yang menjelaskan tentang suatu tahapan proses urutan waktu. Nah, yang ketiga ada kata teknis atau kata peristilahan dalam suatu bidang tertentu yang berkaitan tentang topik yang sedang dibahas atau fenomena yang sedang dibahas. Yang keempat ada kata ganti. Nah, kata ganti di sini yang digunakan dalam teks eksplanasi ada kata ganti yang merujuk kepada suatu benda, bukan suatu persona atau manusia. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah kata kerja pasif yang biasanya diawali dengan imbuhan di dan ter. Itulah beberapa kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi.
Bapak cukupkan sekian materi tentang kebahasaan teks eksplanasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.